Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa dipertemukan kembali untuk bersilaturahmi dan berbagi di channel ini. Teman-teman pernah terfikirkan tidak bahwa kalau aplikasi Tasker ini akan sangat berguna sekali untuk saudara-saudara kita yang mohon maaf penyandang disabilitas, misalnya penyandang tunanetra atau saudara kita yang kesulitan menggunakan anggota tubuh tangan misalnya. Karena seperti teman-teman tahu bahwa Tasker ini bisa mengotomatisasi atau menjalankan banyak fitur dan aplikasi yang ada di Android cukup dengan perintah suara saja, terutama untuk penggunaan sehari-hari ya, misalnya membacakan pesan, baik itu pesan biasa ataupun pesan WhatsApp, juga melakukan panggilan dan menerima panggilan biasa atau panggilan WhatsApp serta video call. Dan menurut saya itu akan sangat-sangat membantu sekali untuk mereka dalam menggunakan smartphone ya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya saudara, punya kerabat yang mengalami hal-hal seperti yang saya sebutkan tadi, mungkin teman-teman bisa merekomendasikan untuk menggunakan aplikasi Tasker ini. Atau mungkin bisa juga untuk orang tua kita sendiri yang kebetulan kurang memahami cara menggunakan smartphone zaman sekarang ya. Saya yakin mereka akan terbantu sekali. Oke, itu saja sedikit pemikiran dari saya mengenai aplikasi Tasker. Sekarang kita kembali ke profil Tasker yang akan kita bahas kali ini. Profil Tasker yang bisa saya share kali ini yaitu cara untuk membuat catatan dengan menggunakan perintah suara. Profil ini terinspirasi oleh Bang Arif Gunawan ya. Sebelum melanjutkan akan saya tunjukkan dulu seperti apa supaya nanti teman-teman bisa menentukan mau melanjutkan menyimak atau tidak. Jadi ada dua model yang bisa saya share. Yang pertama seperti ini, catatan. Besok pakai pakaian merah putih dan sepatu hitam. Nah kayak begitu. Jadi dengan cara ini ada catatan teks, juga ada catatan suaranya di sini nih. Kita bisa setel. Pakai pakaian merah putih dan sepatu hitam. Oke, itu cara yang pertama. Lalu cara yang kedua, catatan 1. Daftar belanja. Ayam 1 kilo, gula 5 kilo, beras 2 kilo, kopi 4 renceng, dan lain-lain. Jadi kurang lebih kayak gitu teman-teman profil Tasker yang akan kita buat kali ini. Mohon maaf ya, ini kameranya kurang begitu jelas. Oh ya, saya di sini pakai aplikasi catatan Google Keep ya. Ini nggak akan berfungsi kalau misalnya teman-teman pakai aplikasi catatan yang lain. Oke, kalau misalnya teman-teman mau tahu cara menyusun actionnya, kita langsung buka aja aplikasi Taskernya ya. Kalau udah kebuka, teman-teman pilih menu yang task ini ya. Terus langsung aja klik plus yang di bawah sini. Teman-teman bisa kasih nama catatan misalnya. Catatan, terus kita checklist, lalu halaman baru ini kita klik plus lagi. Di filternya kita cari send intent. Send intent nih paling atas kita pilih. Lalu di bagian actionnya ketikkan seperti ini. Nah kayak gitu. Google Android Keep Intent Action Shortcut New Audio Note. Jadi Google Android Keep ini nama paket dari Google Keep-nya ya, catatan Google Keep. Kalau udah, terus kita beralih ke bawah, kita isi yang bagian package ini dengan nama paket dari catatan Google Keep-nya. Nah, terus kalau udah gulir lagi ke bawah. Nah, di bagian class-nya kita ketikkan seperti ini.
Teman-teman perhatiin ya, huruf besar huruf kecilnya itu yang shortcut resolver activity-nya, huruf S, R, dan A nya itu huruf besar. Terus untuk bagian targetnya kita pilih activity. Udah kayak gitu doang teman-teman, pengaturan konfigurasinya. Terus kita kembali dan udah selesai. Cuman satu action yang untuk model yang catatan pertama. Sekarang kita coba dulu ya, bener apa enggak nih saya ngetiknya. Oke, sekarang kita coba action yang baru saja kita buat untuk mengetahui apakah bisa berjalan atau tidak. Kita sentuh tombol play yang di pojok kiri bawah ini. Tes 1, 2, 3 percobaan. Oke, bisa berjalan, artinya pengetikannya tidak salah. Jadi teman-teman harus memperhatikan sekali pengetikannya, meskipun huruf besar kecil atau beda satu titik saja itu tidak akan bekerja. Untuk cara yang pertama selesai, cuman kayak gitu doang, cuman satu action. Nanti untuk pemakainya terserah teman-teman ya, mau digabung sama action get voice atau terpisah tersendiri bikin shortcut. Udah tahu ya cara bikin shortcutnya. Untuk yang belum tahu bisa simak video saya yang cara untuk membuat shortcut Tasker. Nah, untuk yang cara kedua, yang ini udah selesai ya, cuman satu action gini doang. Ini kembali dulu. Untuk membuat cara yang kedua ini kita klik plus, kemudian kita bisa kasih nama catatan 2 misalnya, catatan catatan 2, lalu checklist. Nah, di halaman baru ini sama kayak tadi, kita klik plus, terus di filternya kita cari send intent juga, send intent ini yang paling atas, pilih. Terus untuk konfigurasinya hampir mirip seperti yang tadi, teman-teman ikutin aja ya. Nah, untuk bagian actionnya stop sampai di situ aja. Kalau yang tadi kan ada ke belakangnya tuh shortcut new audio note. Nah, kalau yang ini cukup sampai di tulisan action aja. Terus gulir ke bawah. Sama seperti tadi untuk bagian package-nya, com Google Android Keep juga. Terus gulir lagi ke bawah, untuk bagian class-nya juga sama kayak tadi. Terus untuk bagian targetnya pun sama activity. Nah, kalau udah kita klik kembali. Untuk action keduanya kita klik plus lagi. Lalu di filternya kita cari wait. Kita pilih wait. Terus di bagian actionnya ini bisa kita kasih 2 atau 3 detik. Tujuan dari wait ini adalah untuk memberi waktu kepada aplikasi agar bisa terbuka secara utuh. Selanjutnya untuk action ketiga kita klik plus lagi. Kali ini kita cari plugin, terus kita pilih yang auto input, terus kita pilih action. Oh ya, untuk cara yang kedua ini teman-teman perlu plugin auto input ya. Oke, lanjut di konfigurasinya kita klik gambar pensil ini, lalu kemudian teman-teman pilih yang easy setup aja supaya lebih gampang. Kita klik easy setup, terus kita diminta untuk memilih halaman yang akan kita gunakan. Ini kita close aja. Nah, terus kan muncul notifikasi bar tuh. Kita lihat yang auto inputnya nih, yang ini. Terus kita perbesar. Ini tulisannya navigate to app you want to act on. Jadi kita disuruh untuk memilih aplikasi yang akan kita gunakan seperti yang saya bilang tadi. Ini kita close aja. Terus yang ini kita abaikan dulu. Kemudian kita beralih ke aplikasi catatan yang akan kita pakai. Ini kita buka, lalu kita klik plus aja untuk membuat catatan yang baru, karena kita akan menggunakannya di halaman ini. Kalau sudah terbuka, kita tarik lagi notifikasi bar yang dari atas tadi. Kemudian kita cari auto input lagi, yang ini nih, yang selecting field. Kemudian kita perbesar ke bawah. Kemudian kita klik yang tulisan add. Nah, kalau sudah, kemudian kita pilih area mana yang akan kita gunakan.
Karena kita akan membuat catatan dengan suara, maka kita pilih area di sekitar mikrofon yang sebelah kanan ini. Kita sentuh. Nah, kemudian muncul lagi notifikasi bar. Kita buka lagi notifikasi dari auto input tadi. Mana ya? Oh, yang ini nih. Kemudian kita pilih accept. Kemudian secara otomatis akan keluar dari notifikasi bar tadi. Lalu kemudian kita kembali ke aplikasi auto input tadi. Nah, lalu muncul pilihan elemen apa yang akan kita gunakan. Di sini ada dua pilihan, yaitu elemen ID dan yang kedua adalah elemen center point. Teman-teman bebas mau memilih salah satu. Mungkin kadang-kadang ada 3 pilihan elemen ya, tapi di sini muncul cuma 2. Teman-teman bebas mau memilih elemen yang mana aja. Cuman kalau di HP saya ketika saya memilih elemen ID itu tidak bekerja, nggak tahu kenapa. Jadi saya pilihnya yang elemen center point. Nah, yang itu. Tapi sebenarnya saya pakai elemen center point pun ada kerancuan. Nanti saya jelaskan belakangan. Ini kita selesaikan aja dulu ya. Kemudian kita pilih yang action click. Lalu kalau sudah kita sentuh checklist yang di atas ini. Lalu kemudian kita klik kembali. Nah, sebenarnya kalau tidak ada kendala, susunan actionnya ini sudah selesai. Jadi cuma ada 3 action ini aja. Tetapi seperti yang saya bilang tadi, ketika saya menggunakan center point, elemen center point maksudnya, itu nilai angka yang didapatkan dari auto input dengan nilai angka yang saya cari dengan menggunakan lokasi penunjuk, itu angkanya itu berbeda. Mudah-mudahan di HP teman-teman tidak ada masalah ya, jadi bisa langsung menjalankannya tanpa kendala. Tapi buat teman-teman yang mengalami kendala seperti saya, ketika menggunakan elemen center point tetapi tidak bekerja, itu kemungkinan besar karena angka-angkanya itu tidak sesuai. Sekarang kita coba aja dulu ya. Saya sih yakin di HP saya ini dengan menggunakan center point yang dapat dari auto input itu tidak pas. Kita coba dulu ya. Nah, bener kan? Dia mengklik di area yang salah. Harusnya itu kan di area mikrofon, tetapi ini di area huruf A. Jadi untuk mengatasinya, teman-teman perlu mencarinya secara manual dengan menggunakan lokasi penunjuk yang ada di opsi pengembang. Caranya kayak gini nih. Ini kita tinggalkan aja dulu ya, tapi jangan ditutup ya, kita tinggalkan aja dulu. Terus kita buka pengaturan. Nah, ini terus kita ke sistem, lalu kita pilih yang opsi developer, terus kita cari lokasi penunjuk. Teman-teman udah tahu ya cara mengaktifkan opsi developer. Yang ini lokasi penunjuk, kita slide untuk mengaktifkan. Setelah diaktifkan kan bisa muncul tuh tulisan-tulisan di atas itu tuh, angkanya kecil-kecil. Terus kita kembali ke aplikasi catatan yang kita buka tadi. Nah, terus sekarang kita arahkan ke icon mikrofon tadi tuh, kita sentuh. Nah, kan nongol tuh X sama Y. Kita arahkan ke yang icon mikrofon. Berapa tuh angkanya tuh X sama Y nya? Ini kekecilan, saya nggak bisa ngeliat. Saya screenshot aja dulu ya. Nah, untuk X-nya itu 998 dan Y-nya 1191. 998 dan 1191. Untuk komanya itu diabaikan aja, nggak apa-apa. Kalau kita sudah dapat angkanya, kita kembali ke aplikasi Tasker untuk mengubah konfigurasinya. Nah, di yang action nomor 3 yang auto input ini kita buka, terus kita klik lagi tuh yang gambar pensilnya. Lalu kita pilih yang fill point. Nah, kita ganti nih angka-angkanya. Tadi angkanya 998 untuk X, lalu Y-nya itu 1191. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita centang yang checklist di atas ini, lalu kembali. Nah, sekarang kita coba lagi dengan menekan tombol play. Mudah-mudahan sekarang bisa ya.
Untuk selanjutnya silakan teman-teman coba sendiri. Jadi sekali lagi ini saya uraikan sedikit. Untuk action nomor satu itu untuk memunculkan halaman catatan di mana kita akan membuat catatan. Lalu untuk action keduanya itu jeda waktu 2 detik agar aplikasinya benar-benar terbuka. Dan action ketiganya itu adalah untuk mengklik icon mikrofon yang akan merekam suara kita. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Saya akan coba bantu semampu saya. Dan yang paling penting, ini yang paling penting nih buat teman-teman yang belum subscribe, subscribe dong. Jangan lupa juga tinggalkan like. Terus saya akan senang sekali kalau misalnya teman-teman bisa bantu share video ini. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.